Selamat pagi semua. Salam, semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan selamat beraktivitas bagi kita semua. Dalam kesempatan ini saya berterima kasih di mana kepada Sang Pemilik hidup berikan kesempatan untuk beraktivitas, untuk bernafas, dan itu yang perlu saya syukuri secara pribadi. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi saya dalam klarifikasi Alkitab dalam perspektif Perjanjian Lama dan juga dalam Perjanjian Baru. Nah, dalam doktrin Perjanjian Lama tentang Allah cukup jelas dalam konsep Perjanjian Lama tentang hidup di masa yang akan datang. Ada salah satu tokoh atau ahli yang bernama De Bonds. Beliau menyimpulkan bahwa tidak ada satupun bangsa yang pernah berhubungan dengan bangsa Israel yang memiliki doktrin tentang kebangkitan orang mati yang biasa. Menjadi pula penjelasan dari apa yang kita jumpai dari antara bangsa Israel sendiri. Nah, dalam hal ini bahwa kepercayaan kepada kebangkitan orang mati dalam Perjanjian Lama itu sendiri tidak memiliki akar dasar pada kepercayaan orang kafir, tetapi hanya dapat kita dapatkan atau kita temukan dalam pewahyuan Allah Israel. Nah, memang benar tidak ada penyebutan mengenai kebangkitan orang mati sebelum para nabi. Walaupun Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa ini sudah terkandung sejak dalam Perjanjian Lama, bahwa kebangkitan orang mati pernah Tuhan Yesus menyampaikan dalam firman-Nya tentang kebangkitan orang mati. Kalau kita melihat di Keluaran pasal 3 ayat 6, di situ Allah berfirman, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Juga kalau kita bandingkan di Matius pasal 22 ayat 29 sampai 32, di situ berkata, Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga." Nah, dalam penjelasan ini bahwa orang mati tidak ada kawin mawin, bahkan mereka seperti malaikat yang ada di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu tahu bahwa apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Dan juga penulis Ibrani berkata bahwa para bapa leluhur Israel menanti-nantikan kebangkitan orang mati. Bisa kita baca di Ibrani pasal 11 ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Nah, tidak perlu bukti bahwa kepercayaan mengenai kebangkitan orang mati sudah ada jauh sebelum zaman pada pembuangan. Hal ini terlihat dalam ayat-ayat yang membicarakan tentang kelepasan dari Sheol.
Kalau kita lihat atau kita baca di Mazmur pasal 49 ayat 51, 15, Mazmur pasal 73 ayat 24, juga ayat 25, dan juga kita melihat atau membaca dalam Amsal pasal 23 ayat 14. Pernyataan Ayub jelas sekali menunjukkan kepercayaan mengenai kebangkitan. Ayub pasal 19 ayat 25 sampai 27, di situ dikatakan bahwa tetapi aku tahu penebus hidupku, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Lebih dari itu, kebangkitan orang mati juga dengan jelas diajarkan dalam Yesaya pasal 26 ayat 19. Di situ berfirman, ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan awan kembali. Begitu juga kalau kita melihat dalam Daniel pasal 12 ayat 2, di situ berkata, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian juga mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal, dan mungkin juga terimplikasi dalam Yehezekiel pasal 37 ayat 1 dan ayat 4. Jadi kebangkitan terjadi ya, mungkin belum pernah terjadi ada sebelum para nabi, tetapi kebangkitan orang mati dalam perjanjian lama ini adalah ada dua. Yang pertama, kebangkitan yang kekal, dan juga kebangkitan yang abadi dalam neraka dan juga di dalam surga. Nah, kita melihat dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru jauh lebih banyak berbicara tentang kebangkitan orang mati. Sebab dalam kebangkitan Kristus, perjanjian baru membawa klimaks bagi wahyu Allah tentang kebangkitan. Walaupun orang Saduki menyangkal bahwa Yesus Kristus dengan tegas menunjukkan bahwa kebangkitan sudah dimengerti pada sejak perjanjian lama. Kalau kita baca di Matius pasal 22 ayat 23 sampai 33, demikian firman Tuhan. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka melihat natur daripada kebangkitan itu. Kebangkitan adalah karya daripada Allah Tritunggal sendiri. Natur daripada kebangkitan adalah kebangkitan karya daripada Allah Tritunggal sendiri. Dalam beberapa kasus kita hanya diberitahukan bahwa Allah membangkitkan orang mati tanpa menyebutkan pribadi tertentu secara khusus. Kalau kita melihat di Matius pasal 22 ayat 29, di situ ia berfirman, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Dan juga di 2 Korintus pasal 1 ayat 9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami tidak menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Tetapi secara lebih khusus, karya kebangkitan disebut merupakan karya Yesus Kristus. Kita bisa membaca nanti di Yohanes pasal 5 ayat 21,
ayat 25, 28, 29 dan juga pasal 6 ayat 28. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat yang berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus, sekali lagi, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih bangkit duluan. Secara tidak langsung, kebangkitan juga disebut sebagai karya Roh Kudus. Kita melihat Roma pasal 8 ayat 11. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Itu kebangkitan daripada karya Allah sendiri. Nah, kebangkitan ini adalah kebangkitan secara fisik atau jasmani. Nah, pada zaman Paulus, sebagian orang menganggap kebangkitan sebagai sesuatu yang spiritual sifatnya. Kita melihat di 2 Timotius pasal 2 ayat 18. Di situ ia berfirman, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dengan demikian merusak sebagian iman orang. Tetapi Alkitab dengan jelas mengajarkan kebangkitan tubuh. Tetapi kalau kita melihat di 1 Korintus pasal 15 20 ini sampai 23, di situ ia berfirman lagi, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 20. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ayat 21. Karena sama seperti semua orang dalam persetujuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Dan sebagai yang sulung dari antara mereka yang bangkit, itu adalah Kristus. Juga kita melihat di Kolose pasal 1 ayat 18 dan juga Wahyu pasal 1 ayat 5. Hal ini berarti bahwa kebangkitan umat Allah bangkit sama seperti Kristus. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan tubuh. Karena itu kebangkitan umatnya pun adalah kebangkitan tubuh. Penebusan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus juga mencakup tubuh. Nah, daripada natur kebangkitan ini adalah karya daripada Kristus sendiri, dan kebangkitan ini adalah kebangkitan secara fisik atau jasmani. Kalau Adam telah mati, jatuh dalam dosa